Assalamualaikum. Hai anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke tema 3, makanan sehat. Yang akan kita pelajari hari ini adalah subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran 1. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Mudah-mudahan kalian semua selalu mengkonsumsi makanan yang sehat agar tubuh kalian selalu sehat. Nah, coba kalian sebutkan contoh-contoh makanan apa saja yang menurut kalian sehat. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan lain-lain. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Tentu saja makanan itu harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral, serat, dan lemak yang bermanfaat bagi tubuh kita. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua adalah contoh iklan. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Setiap iklan memiliki kata kunci yang berbeda-beda untuk menarik perhatian para konsumen. Kata kunci adalah kata yang digunakan sebagai kunci untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Adapun ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata, mengandung kata yang unik, dan mewakili sebagian besar topik iklan. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat dikelompokkan menjadi iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan cetak adalah iklan yang penyebarannya dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Adapun contoh iklan cetak antara lain poster, spanduk, baliho, reklame, iklan baris di koran, flyer, atau selebaran. Sedangkan iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik seperti iklan di TV, iklan di radio, dan di internet. Perhatikan contoh iklan media elektronik berikut ini. Usus bekerja keras untuk tubuhmu. Jangan biarkan usus menderita karena banyak bakteri merugikan di dalamnya. Cintai ususmu dengan minum Yakult setiap hari. Bakteri baik L-Caseostrain membantu menekan bakteri merugikan di usus. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Ya, tentu saja sapi makan rumput. Nah, bagaimana sapi mencerna rumput tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia?
Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia selain sapi adalah kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Rumput akan dikunyah di dalam mulut sapi, kemudian disalurkan melalui esofagus. Dari esofagus akan disalurkan ke rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam rumen, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing. Agar benda asing tersebut tidak masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.